Kabupaten Serang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Anissa Listiana Maharani dari SMA 1 Baros. Saya Ria Setia Wijayati dari SMA 1 Pamarayan. Saya Fatimah Fikriyah dari SMPN 1 Cinangka. Oke, selamat menyaksikan. Praktik pertama, Ibu Ria berperan sebagai coach, Ibu Anissa sebagai coachee, dan Ibu Fatimah sebagai pengamat. Dimulai dengan observasi. Mari kita saksikan. Paradigma coaching kita, yaitu saya akan menggunakan alur Kira-kira ini kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan ketika melakukan praktik coaching? Solusi atau jalan keluar bagi coach itu sendiri. Pendengar yang baik bagi coachee bisa dicapai oleh coachee, kemudian coachee agar dapat mencari solusinya sendiri. Mungkin kira-kira seperti itu, Ibu. Spesifiknya yang akan Ibu kembangkan. Mencari solusi yang terbaik untuk masalah yang dia. Nah, jadi nanti mungkin saya secara langsung aja Bu Ria ya observasi Ibu Siap, Ibu. ketika melakukan praktik coaching. Mangga Bu Ria, silakan dilanjut. Terima kasih, Ibu. Hai, Ria. Lagi ngapain sih? Lagi Sibuk ini amat. ya, lagi kontrol. Oh, mau panen nih bentar lagi ya? Iya, bentar lagi Seneng panen. banget. Iya, Ada apa sih? tuh waktu lagi ngajar, anak-anaknya ini apa namanya? Ada yang tidak memperhatikan, ada yang tidur. Jadi saya seperti merasa tidak dihargai. Emang kalau kira-kira ada perasaan atau tujuan seperti apa? Tolong gitu, mungkin dari situ saya jadi apa? Bisa berpikir lebih Bagaimana kalau misalkan anak seperti itu? Ibu maunya anak seperti apa? apabila sudah tercerahkan sih saya sebetulnya banyak. Memang ada yang memperhatikan Bu, seorang, dua orang, tiga orang, yang duduk depan gitu ya. Iya. Cuman yang lainnya, kan memang anak itu kalau saya amati ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang mungkin ada yang harus saya lakukan menscripting anak tersebut sesuai dengan karakter anak tersebut. Ya, gitu. Mungkin dari obrolan dengan Bu Ria ini saya bisa yang memahami apa konten saya pasti biasanya yang bisa saya ajak itu ya itu tadi kasih jawab saya sama-sama mengambil Atau komitmen ibu ke depannya pengennya anak seperti apa? Yang tadi ibu bilang anak itu bermasalah. Kalau ibu sudah melakukan semua tuh dengan kerjasama ibu udah, rencana ibu sudah, ibu apa ya? saya sih kan pembelajaran berupa praktikum ternyata anak-anak yang menurut saya ini kok ini ngobrol aja ini apa tidur aja ternyata pada saat saya melakukan kegiatan berupa praktikum mereka Antusias. senang kan ya Bu ya. Jadi harapannya Ke depannya mau tentunya anak bisa kompetensi yang ingin saya capai melalui tujuan pembelajaran. Setelah saya lakukan itu saya menyadari bahwa ternyata anak ini sebenarnya bisa Iya. kondisi anak saya yang berbeda-beda itu. Gimana tuh perasaan ibu kalau udah ketemu tuh? Iya ya. Lega ya? Gimana? Oke. Saya Cukup? jadi Terbantu nih. terbantu. Mau ini nih boleh nggak? Boleh Bu. Boleh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ngeganggu nggak nih? Enggak. Ih, ibu dari tadi ngeliatin kita ya? Iya, tadi Oh. dengar-dengar sedikit di situ. Oh gitu. Iya. Yang didengar sama ibu apaan tadi? Lagi-laginya gosip ya. Gosip, bu mabuk. Mungkin ada sedikit yang apa yang tadi sudah dikatakan sama Bu Nisa kan tentang masalah anaknya ya. Kalau nggak salah saya dengar ternyata Bu Nisa juga akhirnya menemukan solusinya gitu. Ya mungkin tadi ada tujuan juga gitu kan. Tujuannya Bu Nisa kenapa sampai pengen ketemu kuliah mungkin ya ada. Kemudian juga memperhatikan juga ada beberapa siswa yang memang duduk di paling depan dia memperhatikan gitu. Terus yang selanjutnya ada rencana aksi tuh dari Bu Nisa itu bagus banget tuh. Jadi ketika tahu ini masalahnya anak kok nggak mau merhatiin, mungkin salah satunya ternyata mereka senangnya di praktikum gitu kan. Mungkin prakteknya kan istilahnya setelah ngobrol sama Bu Ria ya. Jadi apa namanya nanti ada keberlanjutan lagi setelahnya gitu. Jadi ternyata anak-anak ini punya karakteristik masing-masing. Pada dasarnya pintar semua ya pada anaknya. ciri-ciri dan Enggak apa-apa bu, malah kita senang ada yang mengasih masukan ya. Iya, sama-sama. Sebelumnya pun
bisa pulang udah dapat ini tadi. Untuk peran kedua, Ibu Ria sebagai observer, kemudian Ibu Fat sebagai coachee, dan Ibu Anissa sebagai coach. Mari kita saksikan. Ibu rasa Fatimah sudah bisa secara mandiri mengidentifikasi masalah Fatimah, dan Fatimah sudah berkomunikasi dengan Ria nanti. Ya tadinya karena saya masih ragu ya, karena takut gitu, pas cerita sama ibu kan saya jadi lega nih, ada penguatan Bu dari ibu. Jadi saya nanti pas nelfon hari Minggu itu ke Ria, jadi saya punya keyakinan ya udah tetap mau pendangan sama dia atau enggak, yang penting saya nanti pas presentasi itu nggak ketahuan teman-teman kalau kita ada masalah gitu Bu. Menurut Ibu sikap yang ditampilkan oleh Fatimah udah baik sekali. Jadi kalau menurut Ibu lanjut ya. Kayak ibu, makasih ya Bu ya. Kalian baik-baik aja, semangat ya. Semangat Ibu, jadi nanti saya mau apa ya Bu ya, kita minta maaf kali ya Bu ya. Minta maaf dulu, terus Minta maaf, terus saya akui kalau saya waktu itu pernah ya saya salah. Pengamatan saya, coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Anissa kepada Ibu Wati itu sudah sangat baik, di mana terdapat pemaparan tentang tujuan, kemudian identifikasi, menelpon temennya yang dianggap bermasalah dengan Fatimah. Oke, kemudian tanggung jawab Fatimah juga berhasil lagi kembali ya komunikasi, kemudian mengajak berkolaborasi, dan apa yang dilakukan sama Ibu Fatimah direspon positif ya oleh temannya. Ya Bu ya. Oke. Ibu Anissa, oke, sama-sama. Untuk praktek ketiga, di mana saya berperan sebagai coachee, yaitu Ibu Ria, kemudian Ibu Anissa berperan sebagai pengamat, dan Ibu Fatimah itu berperan sebagai coachnya. Mari kita saksikan. Kesiapan dari Bu Fatimah sendiri untuk melaksanakan coaching pada hari ini, apa yang sudah dipersiapkan? Dia juga menggunakan alur tirta Bu untuk melakukan praktik Bu Fatimah mau menggunakan teknik tirta ya pada saat coaching ini. Kira-kira kompetensi apa Bu Fatimah kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini? Saya kembangkan kompetensi menjadi pendengar aktif dan juga menggali potensi si coachee dengan pertanyaan berbobot Bu. Oh begitu. Wah menarik sekali sepertinya yang akan dilaksanakan oleh Bu Fatimah. Selanjutnya nanti saya akan mewawancarai Bu Fatimah. Ya, Waalaikumsalam Ibu Fat, Ibu Nisa. ya gimana kabarnya Bu Ria? Baik. Alhamdulillah ya dalam keadaan baik. Oh iya Bu Ria, Saya Bu, ya. Ini Bu mau sharing dikit nih. Tadi pagi tuh Bu ya, saya kan ngajar kelas 11 ya Bu. Nah pas lagi ngajar tuh, padahal janji sebelumnya saya udah bilang hari ini minggu sebelumnya saya bilang nanti kita seminggu ya kita praktek atau ngerjain tugas yang Ibu kasih. Yang 3 lagi diam Bu, diam aja tuh nggak ngomong, marah aja. Akhirnya saya bilang yang belum selesai saya Ibu tunggu ya. jadi ini lagi kesel nih mungkin ya. Kan yang 2 kelompok sudah mengumpulkan nih, yang 3-nya tuh belum. Nah menurut Ibu kira-kira kenapa sih sampai anak-anak ini belum mengumpulkan tugasnya tepat waktu? Tadi tuh sebelum saya pulang sekolah tuh, ternyata anak-anak perwakilan dari mereka tuh ke ruang guru Bu. Dia cerita, Ibu bukannya nggak mau ngumpulin, katanya gitu ya, bukan nggak mau maju, kenapa emang? Bisa nyanyi Bu, bisanya ngegambar, kata mereka. Terus yang itu juga Bu, yang sono tuh kelompok yang sebelahnya, bisanya cuma main gitar doang Bu, tak bisa nyanyi. Oh ya sudah, ya udah. Kalau gitu nanti Ibu pikirkan lagi, kamu Karena 3 dari 3 kelompok ini ternyata mereka bisa nyanyi, kemudian yang satu bisa main gitar, yang satu bisanya menggambar. Betul Bu.
Jadi itu yang menjadi masalah siswa-siswa tersebut. Baik Bu, kalau misalkan dilihat dari permasalahan yang tadi tuh, kira-kira nih Bu Ria akan melakukan apa nih? Yang tadi satu kelompok beda kemampuannya, saya pecah lagi, disesuaikan dengan anak-anak yang sama kemampuannya, yang menggambar, yang nyanyi saja. Ya, ke depan akan membagi lagi kelompok dengan berdasarkan apa yang dilakukan. Saya rencananya yang tadi bermasalah akan saya utarakan niat saya, dan saya akan kasih waktu mereka untuk bisa menyiapkannya. Minggu depannya mereka bisa maju atau ngumpulin tugasnya. Besok ya? Iya Bu. Dan pengumpulan tugasnya minggu depannya. Ya. Apa yakin sih tercapai nih rencana Ibu ketika membagi kelompok Dari berdasarkan komentar mereka, dari alasan mereka, sepertinya yang bisa saya nilai bisa sampai 8 atau 9 Bu, karena kalau mereka sudah ngomong seperti itu, sepertinya mereka yakin kalau mereka yang bisanya emang yang Jadi kalau misalkan sudah dibagi sesuai dengan minatnya, mereka pasti akan mengumpulkan. Kalau misalkan mereka sudah mengumpulkan gitu, apa namanya tugasnya. Saya pengennya anak-anak tidak berdiam diri ketika pelajaran saya. Kalau mereka tidak bisa, mereka ngomong seperti tadi itu. Jadi jangan sampai saya marah dulu, saya kesel dulu. Mungkin mereka takut dimarahin, takut tuh mereka ada kemampuannya atau ada kelebihan tersendiri lah yang kita Mengumpulkan sesuai minat mereka, Ibu menghargai itu. Yang penting mereka ada pembicaraan dulu ya Bu ya ke Ibu gitu aja. Iya. Jadi tidak diam diri, tapi obrolan kita nih yang tadi dari awal sampai sekarang, kira-kira apa sih yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan yang sudah kita lakukan ini? Iya, alhamdulillah dengan bercerita sama Ibu, ternyata apa yang saya takutin, apa yang saya takutnya tidak terselesaikan bisa ya, memberikan apa yang saya mau sesuai dengan tujuan saya sebelumnya gitu Bu. Terima kasih Ibu. Baik Bu Ria, alhamdulillah ya kalau Ya, menemukan solusi. ya. Mudah-mudahan ya ke depannya nanti ketika bisa menjadi yakin gitu ya Bu ya untuk menjadi lebih baik dari ke depannya. Ya, terima kasih Ibu. Baik, Bu, Assalamualaikum terima kasih. Ya. Bu Fatimah sama Bu Ria. Terima kasih Ibu. Saya sudah menyimak dari awal sampai akhir hasil observasi tadi dilakukan, sama kira-kira yang belum apa sih kalau menurut Bu Fatimah? Secara kita sepertinya sudah terpenuhi semua Bu, apa langkah-langkahnya. Cuma mungkin belum menggali begitu dalam gitu ya Bu ya, yang saya lakukan tadi itu hanya sepintas-pintas tergali ya gitu. Namun alhamdulillahnya coachingnya bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Menggunakan alutsistanya, saya pikir sudah terlampaui mulai dari Fatimah kemudian identifikasi masalah juga disebutkan, Bu Ria dapat menyebutkan, kemudian rencana dari Bu Ria juga kurang gali lebih dalam aja yang alur tanggung jawabnya, tapi secara garis besar alutsistanya sudah ada, dan pembicaraan juga sudah. Kira untuk coaching selanjutnya apa yang akan dikembangkan, kompetensi coaching apa yang akan juga saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot tuh Bu. Itu yang ingin saya kembangkan lagi gitu. Bu Ria sendiri terselesaikan masalahnya, tapi saya juga menjadi masukan buat saya sendiri sesama pendidik, apabila ada permasalahan seperti yang Bu Ria hadapi, apa yang harus dilakukan. Ternyata antara Bu Fatimah dan Bu Ria memiliki pandangan yang sama, dan saya pun sama ya, ternyata baiknya begini juga, sama-sama tercerahkan dari pembicaraan ini. Terima kasih untuk Bu Ria dan Bu Fatimah untuk kesempatan kali ini. Mungkin dari saya sebagai observer pada hari ini, terima kasih untuk Ibu Fat dan Ibu Anissa, dan mohon maaf kurang lebihnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam.
Demikianlah pelaksanaan demonstrasi kontekstual yang sudah dilakukan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan